Selamat sore teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas politik kembali. Ada pertanyaan yang mungkin bagi saya sangat penting. Apakah Partai Solidaritas Indonesia akan menjadi partai yang lebih besar, atau minimal partai ini bisa masuk ke parlemen sampai 4% gitu kan, masuk ke parlemen gitu kan. Dan di pemilu 2024 kemarin perolehan suara hanya 2,8% ya, belum masuk ke parlemen gitu kan. Yang menyebabkan Partai Solidaritas Indonesia ini menjadi sangat fenomenal, pertama karena isinya adalah para anak muda yang memiliki kesadaran politik gitu kan. Jadi good looking ya kan, anak muda yang kita lihat partai PSI ini penuh orang-orang yang good looking gitu kan. Jadi anak muda gitu kan. Tentu saja patokan muda ini tidak bisa dijadikan suatu landasan juga, karena suatu hari para kader dari PSI ini akan tua juga gitu kan. Satu. Kedua, Partai Solidaritas Indonesia ini fenomenal juga hadir bersamaan mengkritik kinerja kebijakan dari Gubernur DKI Jakarta, yaitu Anies Baswedan gitu kan. Jadi PSI ini hampir menjadi antitesa dari Anies Baswedan dalam kebijakannya gitu kan. Karena Anies Baswedan juga tidak bebas atau tidak lepas dari kritik dari kinerjanya, baik itu efisiensi, baik itu kebijakan, juga kemenangan Anies Baswedan ini kan cukup fenomenal juga dengan isu politik identitas gitu kan. Tapi memang dalam berjalannya waktu partai PSI ini menjadi masuk ke pemerintahan gitu kan. Ada ya kadernya menjadi wakil menteri ATR. Kemudian saat ini juga di pemerintahan Pak Prabowo ini kadernya masuk ke pemerintahan, baik itu menjadi menteri ataupun di BUMN gitu kan. Jadi memang kritik terhadap Anies Baswedan ini cukup signifikan. Semakin Anies Baswedan ini meningkat popularitasnya juga selalu diikuti oleh popularitas dari PSI gitu kan. Ya memang saat ini memang PSI cukup eksis di Jakarta, sehingga ya alamat kritik itu harus diarahkan kepada gubernur yang sedang menjabat. Hingga saat ini seharusnya ya PSI juga harus bisa kritis terhadap kebijakan gubernur yang sedang menjabat. Meskipun sekarang kritiknya tidak terlalu terdengar juga. Ada misalnya tentang kritik soal Pulau Kucing gitu kan. Jadi Pramono dengan niatan yang cukup baik ingin membangun Pulau Kucing gitu kan, tapi dikritik oleh kader PSI. Tapi ya ini masih belum kritik yang keras gitu kan ya. Mungkin ada kebijakan publik lain yang nanti akan dikritik oleh PSI. Ketiga adalah PSI ini dibesarkan atau bergerak secara kreatif progresif bersama Pak Jokowi gitu kan. Jadi tegak lurus bersama Pak Jokowi gitu kan. Jadi memang PSI memahami bahwa kinerja Pak Jokowi itu adalah sesuatu yang benar-benar dibutuhkan oleh Indonesia gitu kan. Tentang prinsip kerja. Ini sesuatu yang sangat penting. Hingga hari ini kan yang namanya PSI masih merindukan sosok seperti Pak Jokowi,
sehingga menginginkan ya Pak Jokowi menjadi ketua umum PSI gitu kan. Tentu saja PSI akan mendapatkan efek dari popularitas dari Pak Jokowi gitu. Mungkin kedepannya misalnya dengan eksistensi Kaisang di